Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Bukalah juga hati kami agar dapat merasakan imannya yang kuat dan juga kejujuran serta kerendahan hatinya, sehingga dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Berdosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama.
Berdosa mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Maka kita hendaknya bertobat. Bertobat berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Sebelum mulai mengajar dan menyerukan pertobatan, Yohanes Pembaptis selalu bertapa di gurun pasir. Yohanes Pembaptis berusaha membuka jalan bagi Tuhan Yesus dengan mengajak bertobat, dengan membaptis di Sungai Yordan. Ia dikenal sebagai perintis jalan bagi Mesias. Julukan Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Kita hendaknya meneladan Yohanes Pembaptis yang berani menegur orang berdosa agar bertobat. Tugas kamu adalah mengerjakan LKS Jamrut halaman 47-48, Rom 2 dan Rom 3 dikerjakan langsung di LKS. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau ajari cara hidup yang benar menurut teladan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar selalu memperbaiki kesalahan kami dan terus berusaha untuk saling berbagi, jujur, dan hidup sederhana. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.